dari Bapak Khairul Anam, CGP Angkatan 11 S5 Satu Kediri Kabupaten Malang. Baik, saya di sini sebagai pembawa acara akan menjelaskan runtutan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga pemaparan dari CGP Khairul Anam SPY, yang keempat menyanyikan lagu Bagi Negeri, dan terakhir penutup. Baik, agar acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya para undangan diharap untuk berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya adalah kegiatan pemaparan diseminasi budaya positif oleh Bapak Khairul Anam. Bagi beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Kemiri, yang saya hormati Bapak Ibu guru dari SD 1, SD 1 Sambarejo, SD 3 Sambarejo, dan MI Nurul Huda. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang mana sudah menyempatkan hadir pada kesempatan pada siang hari ini. Jadi memang suasananya memang seperti panas ya. Jadi tetapi hati kita tetap dingin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman saya ya di program CGP Angkatan 11. Sebelum kita ke materi, saya ingin ice breaking dulu kepada Bapak Ibu guru agar
semangat, tidak kaku, tidak lesu ya. Jadi kita happy di sini ya. Untuk ice breaking yang pertama ya, nanti ini tinggal menebak saja ya. Kita tebak-tebakan, diperhatikan gambarnya, diamati kira-kira apa nanti ya. Untuk yang pertama, gambar yang pertama ini ada kelihatan orang jongkok. Ini kira-kira mencari titik-titik. Mencari pari, Berwin. Mencari telur. Keong. Mencari keong. Ada lagi? Menjadikan lututnya sakit. Oh, lututnya sakit. Mencari lututnya sakit tidak cocok Pak Sini. Oh iya. Jadi ada harus mencari. Kira-kira apa? Mencari jawaban. Mencari jawaban. Ada lain? Mencari kepastian. Mencari jawaban. Baik. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Ada kuncinya sekali. Nah, mencari sinyal? Bukan. Sepertinya. Ada yang Mencari jawaban. mencari jawaban, mencari sinyal? Kita lanjutkan. Mencari apa? Oh, apa? Kita lanjutkan kembali. Ya, catatan mencari wifi. Mencari sinyal. Sinyalnya salah Pak. Ini gambarnya wifi. Jadi ini anak yang nggak punya kuota tadi mencari wifi yang terdekat. Selanjutnya, tepuk tangan untuk saya sendiri. Selanjutnya, ice breaking yang kedua. Iya, ini sedang naik apa ini, Bapak ini ya? Naik apa ya? Naik kuda. Naik apa lagi? Jawaban yang lain? Naik sepeda. Naik sepeda. Naik naik gitar nggak mungkin. Nggak mungkin. Naik 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 skateboard pakai gitar. Bisa lihat selanjutnya. Naik apakah ini? Iya. Naik daun kemudian. Jadi musisinya kita naik daun. Bukan dia. Nah, ini yang terakhir. Ya. Biar nggak lesu ya, biar nggak tegang. Selanjutnya ini titik-titik ikan. Titik-titik ikan. Coba teri ikan, titik-titik ikan. Yes. Gambar ikan ada kertasnya. Ayo. Mancing ikan di kertas. Ayo. Menggambar ikan. Ya, gambar ikan. Sudah. Next. Ya. Bakar ikan. Ternyata bakar ikan. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya jangan ada lagi, masih ada lagi ternyata. Ini sedang apa ini? Ini tidak ada kata-katanya, tidak ada kata kuncinya. Ngantuk, lantuk. Ya. Ya. Apa ya? Tidur ya. Tapi kata-katanya nggak cocok sama tidur. Itu mengambil barang. Mengambil barang. Iya, ini meraih mimpi ternyata. Jadi, ya kita sebagai guru ini, sebagai guru kita harus punya mimpi yang tinggi untuk menciptakan mimpi itu ke dalam kenyataan. Baik Bapak Ibu, saya ingin tanya pada Bapak Ibu semuanya. Ini budaya positif. Tadi undangannya budaya positif. Budaya positif menurut Bapak Ibu kira-kira apa ya? Budaya positif, arti dari budaya positif. Monggo Bapak Ibu.
positif ini harus kita terapkan di sekolah kita, ya. Jadi kalau budayanya sudah negatif, tentunya guru maupun muridnya tentu nggak nyaman, betul nggak Bapak Ibu? Jadi kita harus membudayakan yang positif. Dalam budaya positif itu ada konsepnya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Jadi yang selama ini kita mengajar anak-anak itu sudah benar apa belum? Jadi kita nanti kita belajar tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua yaitu disiplin positif. Nah, disiplin positif tentunya ini berhubungan dengan keyakinan terhadap kita sendiri, bukan yakin terhadap orang lain, tetapi yakin kepada diri kita sendiri. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan, ini nilai-nilai kebaikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia, yang keempat, yang kelima segitiga restitusi. Nah, saya sekarang di guru penggerak jadi mengenal segitiga restitusi. Ini juga baru buat saya, mungkin juga baru buat jenengan. Jadi kita nanti belajar bersama-sama tentang segitiga restitusi. Yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini hampir sama dengan peraturan kelas. Jadi kita ubah untuk di sekolah kita dengan keyakinan kelas. Kemudian posisi kontrol guru. Yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Selanjutnya dalam pembelajaran kita sekarang itu ada model berpusat pada guru, ada berpusat pada murid. Berpusat pada guru itu kita ngajar kepada anak-anak, hanya kita yang jadi subjeknya, bukan anak-anak. Jadi anak-anak itu hanya pendengar, pakai manut, terus manut aku, nanti tak nilai api, kan seperti itu sekarang itu ya. Jadi itu enggak, itu sekarang itu merupakan paradigma lama Bapak Ibu. Jadi harus dirubah ke paradigma baru, yaitu muridnya sebagai subjeknya. Jangan sampai kita itu nanti tetap mengajari dengan teacher center atau berpusat pada guru, ya. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi ini berkelompok sesuai dengan bakat dan minatnya, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu apa saja isinya? Ya. Jadi kita sebagai guru itu harus punya tujuan. Tujuannya untuk mewujudkan pelajar ini sebagai pelajar Pancasila yang bagaimana? Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kita harus punya satu ini. Jadi anak-anak itu harus punya akhlak yang baik dengan cara pembiasaan yang bagus. Biasanya kalau Muslim sholat duha, ngaji, itu ya. Apalagi di Kabupaten Malang sekarang ini ada program SPN, Sekolah Plus Ngaji, itu juga diterapkan. Tujuannya apa ya? Itu tadi membentuk pelajar yang berpancasila. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Sekarang itu zamannya zaman global Bapak Ibu. Jadi kalau tidak mengerti IT, tentunya juga akan berpengaruh terhadap anak-anak. Ya,
muridnya sudah pandai main HP, main komputer, main laptop ya, tetapi kita ketinggalan zaman. Jadi kita sebagai guru harus pandai-pandai untuk menggali potensi diri sendiri untuk itu tadi berwawasan global. Selanjutnya, pelajar Pancasila yang diharapkan yang kedua, yang ketiga itu bergotong royong. Ya, bergotong royong ini kita di sekolah ini tidak sendiri Bapak Ibu. Jadi ada murid, ada wali murid, ada komite sekolah, yang mana kita harus bergotong royong atau berkolaborasi. Kita punya program apa kalau kita bicarakan dengan tentang wali murid, siswa, kepala sekolah, tentunya akan berjalan lancar. Kita punya keinginan yang baik tapi tidak berkolaborasi, tentunya juga akan macet program-program tersebut. Ya, jadi kita punya program, punya relasi, itu dimanfaatkan. Untuk apa ya? Itu tadi, untuk bergotong royong untuk mewujudkan suatu visi yang baik. Di sekolah tentunya juga punya visi, dan tentunya visi tersebut sudah diputuskan oleh sekolah. Tentunya sebelum diputuskan itu harus dirembukan, dimusyawarahkan dengan elemen-elemen yang terkait. Ya. Jadi tujuannya yaitu sekali lagi membentuk pelajar Pancasila, dan visi tersebut tidak serta-merta berhasil dijalankan. Ini butuh waktu antara 5 sampai 10 tahun ke depan. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, profil pelajar selanjutnya yaitu kreatif. Ya, kita dituntut kreatif Bapak Ibu guru. Jadi tidak apa yang bahan yang ada di sekolah kita manfaatkan. Jadi orang itu yaitu aja tidak baik Bapak Ibu. Jadi kita harus berlomba-lomba untuk kreatif. Artinya kreatif itu kita harus berinovasi, ya, berinovasi agar murid itu bisa senang. Akhirnya murid juga kreatif juga. Jadi efeknya itu tidak hanya ke guru saja, tetapi ke murid kita. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila selanjutnya itu bernalar kritis. Nah, kritis ini tak protes Anda, ngelarangkan Bapak Ibu ya, maksudnya bernalar kritis ini berpikir maju. Jadi pikiran itu harus tidak boleh dibelenggu dengan keadaan. Jadi kita harus berpikiran maju, berpikir kritis. Ya, itu. Selanjutnya mandiri. Mandiri ini kita tidak mengajukan, maksudnya jagat nih orang-orang dari luar enggak. Mandiri artinya kita ini aset apa yang ada di sekolah itu kita manfaatkan secara mandiri. Contohnya saya sebagai guru olahraga nggak punya bola, ya wis mana berhenti, tidak seperti itu. Tapi kita harus punya kreatif ya, secara mandiri. Kita buat bola dengan anak-anak ya, kita membuat bola dengan kertas, itu juga termasuk kita belajar mandiri Bapak Ibu. Selanjutnya ya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi ini berarti tidak nyambung ya. Jadi paradigma baru itu tidak nyambung dengan teori kontrol ya. Miskonsepsi ini biasanya mengandung ilusi-ilusi ya, berhalusinasi ya. Angan-angannya aku kepingin ini ya. Kita sebagai guru sekarang ini saya yakin
Bapak Ibu guru semuanya itu, setelah saya mempelajari di guru penggerak ini, saya lebih mengerti tentang guru itu ternyata tidak sepenuhnya sebagai kontrol murid. Jadi murid itu harus diginikan, ya. Murid itu kudu pinter itu enggak, ya Bapak Ibu. Jadi kontrol murid itu bukan guru yang mengontrol. Jadi murid itu sekali lagi dalam pembahasan yang terdahulu, jadi murid itu ibarat benih-benih yang sudah tertanam di sawah. Jadi bukan, kalau dulu kan murid itu kertas kosong Pak, bukan. Sekarang itu bukan. Murid itu sekarang itu sudah ibarat benih. Si A ini benihnya padi, pasti tumbuhnya padi. Jangan dipaksa padi ditumbuhkan dengan jagung, Bapak Ibu, ya. Jadi kita itu menuntut murid menurut Ki Hajar Dewantara, ya. Jadi murid ini merupakan punya bakat sendiri-sendiri, walaupun nakal, ya, pasti ada nilai plusnya dari murid tersebut. Gak bisa baca, mungkin bisa baca bisa yang lainnya, ya. Itu. Kemudian ilusi yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakternya. Ini pikiran kita, Bapak Ibu. Pikiran kita bahwa dengan kritik dan membuat rasa bersalah murid itu bisa menguatkan karakter siswa. Itu salah. Kita marah, sampeyan kudu ngene, kok sampeyan cek api. Tidak seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi kita itu punya namanya, nanti saya jelaskan tentang keyakinan kelas. Jadi jangan sampai murid kita itu aku salah, ya. Akhirnya apa? Anaknya minder, ya, minder. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, guru ini kan di sekolah paling tua di antara muridnya, ya. Tentunya kita beranggapan, oh aku ini sing tua dewe, aku yang paling tua di sekolah ini. Jangan beranggapan seperti itu. Jadi murid pun juga manusia. Jadi kita harus memanusiakan manusia. Selanjutnya, ilusi yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita harus yang kita berikan itu tidak boleh aku menurut ngajarku seperti ini itu sudah baik, itu tidak boleh Bapak Ibu. Jadi makanya kita itu harus bergotong royong atau kolaborasi, ya. Kira-kira murid saya ginikan ini kira-kira baik apa enggak, perlu dirundingkan bersama Bapak Ibu guru. Selanjutnya, nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Paradigma yang lama ini harus kita ubah, ya, atau kita ubah dari stimulus respon ke teori kontrol tentang dunia, ya. Yang pertama yaitu realitas, ya, kebutuhan kita sama, ya, ini pikiran kita, pikiran zaman guru dulu, ya. Kita ini sama karo muridnya. Berarti aku iso lompat tinggi, muridku kudu iso. Tidak seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi kita hilangkan seperti itu. Realita kebutuhan kita itu berbeda dengan murid. Siswa dengan guru tidak sama kemampuannya, ya. Berpikirnya juga berbeda. Bapak Ibu ngantuk? Minum kopinya dulu. Nggak ada kopinya. Selanjutnya,
stimulus respon. Ya. Yang kedua yaitu semua orang melihat hal yang sama. Ini harus dirubah. Semua orang melihat hal yang sama. Kita tidak boleh disamakan dengan murid. Kita itu punya kelebihan umur itu aja, ya. Jadi umur kita itu lebih tua gitu aja. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, gambaran Pak Guru, Bu Guru, beda gambarannya karo murid, Bapak Ibu. Kamu ini, tapi muridku kok ini, ya itulah murid, ya. Jadi kita harus menuntun mereka sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara atau KHD. Kita harus menuntun, ya, di dalam kurikulum merdeka. Stimulus dan kontrol yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, murid kita itu lari ini banter, Pak Tok. Ya, Pak Tok. Lari ini lambat. Kita itu sing cepat. Ayo itu tidak. Ya. Boleh menyemangati tapi tidak boleh kecewa. Oke. Ada guru kelas pinter matematika. Muridnya orang iso belas matematika. Ya. Kita itu nggak bisa masa sampai nanti didorong oleh gak iso ya. Itu enggak boleh Bapak Ibu, ya. Karena murid kita juga manusia. Ya. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, perilaku buruk murid yang malah di SD kita contohnya Mupin, ya. Oh bukan, Midin ya. Ya, Midin ini perilakunya buruk, gambarnya gerutan, ya. Contohnya itu. Di sisi lain tentunya si anak yang suka berkelahi itu punya bakat yang lain, ya. Jadi jangan Bapak Ibu itu, ya, kita sebagai guru kita hanya meluruskan saja, ya, dengan pendekatan, tidak langsung menghukum, ya, tidak langsung menghukum kepada anak tersebut. Semua perilaku memiliki tujuan, ya. Anak nakal itu pasti punya tujuan, ya. Belum tentu loh Bapak Ibu, ya. Anak yang suka berkelahi itu jangan negara usil koncone temannya itu perilakunya itu punya tujuan pastinya, ya. Didengarkan alasan anak itu. Jadi kalau nakal, kenapa sih kamu kok nakal, ya, seperti itu. Jadi jangan serta-merta di makan mentah-mentah, ya. Tentunya anak itu punya alasan, ya. Walaupun alasannya nggak logis buat kita, tapi mereka itu punya alasan yang tepat bagi mereka. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, ya. Nah, ini apalagi di SD, ya, di MI itu jika murid dibandingkan dengan gurunya bisa dikontrol, loh mengapa murid saya nggak bisa saya kontrol, ya, itu pemahaman yang salah. Seharusnya kita hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi cukup kita yang bisa mengendalikan kita sendiri. Jadi jangan di orang lain yang mengandalkan mengontrol kita. Jadi kita baik itu bukan karena orang lain, tetapi sadarlah bahwa kita baik itu dari diri kita sendiri, bukan dari paksaan orang lain, ya Bapak Ibu. Selanjutnya,
saya bisa mengontrol orang yang sudah nggak jelas. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, les kesemutan biasanya. Kesemutan itu wis gak sabar, kesabaran hilang kesabaran, maka kita hukuman fisik lah yang muncul, ya. Jadi kita itu harus bisa mengontrol diri sendiri, ya. Jadi tidak boleh memaksa dengan tujuan tadi. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, intinya seperti itu, Bapak Ibu, ya. Jadi kita sebagai guru tidak bisa mengontrol teman kita atau murid kita, ya. Jadi kita itu sebelum mengontrol orang lain, kita kontrol diri kita sendiri. Nah itu. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya. Ini sudah. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita harus berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, ya, untuk menciptakan terobosan-terobosan bagaimana cara mengatasi kasus atau masalah yang ada di sekolah. Jadi kita nggak bisa berdiri sendiri di sekolah ini, nggak bisa. Jadi kita itu punya teman, kita manfaatkan temannya. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah ini biasanya guru kelas saya sentil. Untuk guru kelas ini biasanya ada menang ada kalah dengan guru. Contohnya kok Pak itu, ya tahu lah. Dari apa? Ya dari perankingan itu sudah salah, ya. Jadi perankingan itu sudah salah menurut KHD, filosofi KHD. Jadi tidak perlu ranking 1 sopo akhirnya kan timbul aku sing menang, aku sing kalah, akhirnya sing kalah minder, alasan-alasan belajar seperti itu, ya. Kemudian kita harus berpikir kepada anak-anak itu kita menang dan menang. Artinya kamu bisa dengan yang lain seperti itu. Kamu nggak bisa ini tentunya punya keunggulan kelebihan yang lain. Gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin menurut Bapak Ibu apa? Disiplin itu apa? Pak Sis? Disiplin itu apa Pak Sis? Apa toko isu mulai sore? Apa disiplin Bapak Ibu? Pak Sirin? Kewajiban yang harus kita laksanakan, disiplin. Jadi versinya disiplin itu macam-macam. Mungkin ada yang lain. Disiplin itu apa? Datang sesuatu itu sesuai ekspektasi. Taat pada peraturan, tertib. Apalagi? Wanis? Apa disiplin? Tepat waktu. Oke. Jadi disiplin, ya, kita sendiri ini disiplin positif. Nah, disiplin itu berasal dari disiplina, yang artinya belajar, Bapak Ibu. Belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi nilai-nilai pada diri saya itu apa sih? Jadi kita terapkan akhirnya menimbulkan disiplin bagi kita sendiri, tapi tidak untuk orang lain. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin di sekolah kita punya program anak tidak boleh terlambat. Wow. Ya. Ada salah satu anak yang terlambat, guru
langsung memberi hukuman. Wes, pares di ngarep kelas push up yang berolahraga. Ya. Ya, itu ya. Itu anak kecil itu ingatannya itu sangat tajam dibandingkan dengan kita, Bapak Ibu. Disiplin yang seperti itu sangat membuat anak itu akan terngiang-ngiang apa yang dilakukan oleh gurunya. Oh, makanya aku kalau ke masyarakat, Pak Iru biar tahu, ya, mesti ini. Ya, Pak Sis biar aku tahu di daerah. Entah itu baik, entah itu jelek, pasti ada, Bapak Ibu ya. Jadi untuk mendisiplinkan positif ini tidak perlu diberi iming-iming ya, juga jangan beri hukuman. Loh, contohnya iming-iming apa? Contohnya saya kemarin di kelas 6 yang Indonesia ya, saya itu pokoknya Jualan kayak es krim. bukan perkemahan ya. Akhirnya nagih sampai saya tidak bisa melaksanakan. Itu pun akan jadi pikiran sampai dewasa. Jadi jangan sampai kita jaden-jadeni kepada anak. Itu tidak boleh. Ya. Halo Bapak Ibu. Ya, jadi kita tidak boleh memberi imbalan dengan iming-iming imbalan. Pokoknya ben sampai juara 1 ben tak jangan telepon. Ya itu saya sendiri ya. Tetapi setelah berjalannya waktu saya mengikuti program ini, saya mengerti oh ternyata imbalan itu juga membuat anak itu tidak baik. Jadi itu motivasi dari luar ya. Jadi motivasi dari luar. Kemudian ancaman atau hukuman. Anak itu ada anak ya di sekolah kita itu ada anaknya yang rajin betul, ya, rajin betul, hormat betul. Tetapi apa yang dilakukan itu tidak ikhlas ternyata, ya. Ternyata dia itu takut hukuman, takut ancaman dari bapak ibu guru. Itu juga tidak boleh dilakukan, ya, hukuman. Hukuman itu harus mendidik. Aku wedi. Akhirnya dia itu kalau sudah dewasa akhirnya kadang maaf ini ada yang siswa yang dendam terhadap gurunya, sakit hati sama gurunya, ya, trauma, betul Pak Sirin, ya, itu. Nah ini yang benar. Sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi murid dengan kita itu sama-sama manusia. Sekali lagi ya, mereka itu bukan robot Bapak Ibu. Kita harus memotivasi kepada siswa kita agar mempunyai motivasi dari diri sendiri, bukan dari peraturan yang kita buat. Peraturan kelas 15 menit sebelum pelajaran dimulai sudah harus datang. Nah, itu kan kencang. Akhirnya dia takut, ya. Hasilnya api, tapi nggak tahu nanti hatinya seperti apa dia. Seperti itu ya. Kemudian motivasi intrinsik ini, motivasi dari diri kita sendiri, keyakinan kita sebagai guru, juga kita harus punya motivasi dari diri kita sendiri, harus ikhlas. Jangan sampai kita itu jam 6 datang, jam 6 datang itu jangan karena yang lain ya, kita ikhlas saja, ikhlas dari diri kita sendiri. Kita pulang
sesuai jadwal. Kita harus tidak gara-gara peraturan ya. Jangan, tolong Bapak Ibu memulai dari disiplin itu dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Jadi kita itu bekerja dengan ikhlas, itu aja ya. Selanjutnya next, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini banyak. Apa sih nilai kebajikan? Yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini saya ambil 3 saja ya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Jadi banyak nilai kebajikan yang belum tertulis di slide saya ini. Saya tapi mengambil dari 3 item ini aja cukup, insya Allah. Profil pelajar Pancasila, tadi kita sudah membahas ini. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini baik semua ya Bapak Ibu ya. Ada yang nggak baik? Orang yang mandiri nggak baik? Nggak ada. Gotong royong baik semuanya. Beriman dan bertakwa baik semuanya ya. Jadi selanjutnya IBO Primary Years Program PIP. Ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kita punya program yang baik, kita harus berkomitmen untuk melaksanakan ya. Jadi keyakinan kelas nanti kita bahas. Keyakinan kelas itu tidak hanya bagi murid saja, tetapi juga bagi guru ya. Keyakinan kelas itu dibentuk atas dasar kesepakatan antara guru dengan murid ya. Jadi umpamanya tadi yang datang tepat waktu tadi, muridnya benar wis datang tepat waktu, tapi gurunya tidak tepat waktu. Ini juga jadi pergunjingan di antara murid-murid ya, seperti itu. Kemudian kreativitas, contohnya lagi kreativitas, murid-muridnya kreatif tapi gurunya pasif ya, seperti itu. Aku pengen kelasku ini Pak, tapi gurunya tidak mampu mengikuti muridnya. Itu juga enggak baik. Begitu juga dengan sesama guru atau guru dengan kepala sekolah atau sebaliknya. Kita harus bisa mengimbangi Bapak Ibu. Jadi di mana kita saling mengimbangi, kita saling belajar dengan teman, dengan pimpinan atau pimpinan dengan bawahan, itu kita harus saling berkolaborasi. Atau apa sih kelebihan saya dan kekurangan saya? Kelebihan saya akan tularkan kepada teman, kepada pimpinan saya, atau kekurangannya saya minta bantuan dari teman saya ya. Selanjutnya keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya. Dapat dipercaya tentunya itu tadi berhubungan dengan komitmen Bapak Ibu. Komitmen, kita punya komitmen, dan komitmen itu dilaksanakan secara konsekuen ya. Itu juga akan berpengaruh terhadap anak didik kita. Lurus hati, nah, hatinya kudu lurus, gak oleh menggo ya. Aku pengen siliane ya. Jangan seperti itu. Pendengar yang aktif, kita punya kelemahan, kita punya kekurangan, tetapi teman kita ini berusaha membenarkan, begini loh Bu caranya, kita jangan sakit hati ya.
Justru kita dengarkan, kita laksanakan agar kita ini bisa jadi baik. Seperti itu. Tidak merendahkan orang lain. Jadi kalau tidak ada antara jomplang ya, antara pimpinan, maaf Bapak Ibu yang jadi kepala sekolah, jadi kita tidak punya memandang rendah kepada bawahan kita, ya. Bawahan kita itu juga punya hati, punya naluri, ya. Jadi merendahkan orang lain tidak boleh. Kemudian memberikan yang terbaik dari diri. Berikan kemampuan kepada sekolah kita, tempat bekerja kita ini dengan yang terbaik. Ya, jangan setengah-setengah, Bapak Ibu. Jadi kemampuan saya di sekolah harus saya kembangkan kepada rekan-rekan sejawat. Tuh. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, kita sebagai manusia tentunya punya kebutuhan, punya keinginan. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu bekerja kepingin uang, betul? Punya cita-cita, pengen maju tentunya. Aku ben les bayar aku akeh kate tuku Pajero. Wah. Contohnya seperti itu, punya keinginan. Kebutuhan ya itu wajar, memang kita itu manusia, beda dengan kebutuhan hewan. Hewan pokoknya waret turu, boleh maneh, waret turu sudah selesai. Tetapi kita manusia diberi sapiring sing kurang. Ya, betul? Betul, hawa nafsu. Kita itu memang manusia. Break dulu, ada. Monggo, minumnya diminum dulu. Kebutuhan pokok. Tapi siji kurang. Aziz, siap? Perlu dikembangkan. Jadi paradigma lama dengan yang baru itu beda jauh. Tetapi kalau meninjau dari anak didik, kita kalah dengan karakter. Iya. Betul. Kalau dulu itu bukan sistemnya supaya keras, belajarnya keras. Kalau sekarang bebas dalam artian bebas politik. Tetapi ada Pak. Ya tidak perlu pintar. Kalau kita nanti hasilnya Baik. Tapi itu tadi Pak, iya, betul. Itu psikologi. Tapi masih aku bilang masih sudah iya mau bekas tapi aku gak juga. Karena motivasi. Iya lah. Nggak sampai protein. pengalaman saya dulu ya waktu saya di SD, saya tuh tidak bisa matematika. Ini. Dari Betul itu Pak. nggak bisa. Karena saya tugas aja dengan bisa menulis. Baik, saya lanjutkan. Jadi kebutuhan dasar manusia ini kira-kira apa saja? Ayo Bapak Ibu, kebutuhan
dasar dari manusia itu apa saja? Contohnya aman, apalagi kebutuhan manusia itu yang kita butuhkan, pasangan, kebutuhan tempat tinggal, makan, sandang pangan, depan tercukupi kan. Tetapi di dalam filosofi KD ini 5 kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Bagaimana cara kita ini bisa bertahan hidup dengan keadaan seperti ini? Ya, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kita akan aman, hidup kita akan aman jika kita itu sehat, jika kita itu makan, kita punya rumah tadi, kita terpenuhi kebutuhan biologisnya, ya, yang sudah semuanya sudah berumah tangga tentunya. Jadi kebutuhan biologis merupakan salah satu bertahan hidup. Ya. Di dalam sekolah, nah, di dalam sekolah itu ada tadi arek waktu upacara nggak pakai topi, nah, langsung nang gurune sing keren langsung Pak. Ya. Jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Kita tanya dulu pada yang bersangkutan, kenapa sih kamu kok nggak memakai topi? Alasannya mungkin masih dicuci Pak, masih basah Pak. Ya. Ada lagi kasus lain. Di situ ada murid yang di kelasnya itu ngantuk ya. Dikit pelajaran ngantuk tidur. Nah, diget-geti makel. Jangan seperti itu. Kita tanya, kenapa lagi kamu kok tidur? Alasannya apa? Saya tadi malam membantu ibu Pak BTT sampai tengah malam di rumah habis santai. Seperti itu. Itu merupakan juga alasan yang logis bagi anaknya. Ya, itu alasan yang logis baginya. Ya, kita ingatkan keyakinan kelas kita apa, jadi itu. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok dimanapun kita tergabung. Di dalam kurikulum Merdeka ini pembelajarannya berdiferensiasi, berkelompok. Ada anak yang kasusnya ada lagi. Kelompoknya ada 5 anggota kelompok. Satunya dari ke-5 anggota itu waktu olahraga. Anak yang 1, 2, 3, 4 ini lari ini cepat. Sing situ iki ngelebret, lambat. Sama kelompoknya ini dibully. Jangan sampai ya. Jadi kita harus mengasihi teman yang enggak punya kemampuan seperti kita, seperti itu. Jadi kita terima. Selanjutnya kebebasan.
kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Ya. Anak kita itu bermacam-macam, Bapak Ibu. Pingin ya bebas, pingin dikekang, ya, dengan aturan-aturan yang sekarang itu. Jadi yang itu, atau kita sebagai guru ini juga tidak ingin hidup kita ini dikekang. Betul Bapak Ibu? Betul. Jadi kita itu kepinginnya bebas aku, tetapi harus beretika, harus berkode etik. Kemudian penguasaan, kebutuhan kemampuan, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompetensi, menjadi terampil, diakui di atas prestasi, keterampilan kita didengarkan, dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompetensi diakui, dihormati. Ini meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Di dalam kelas itu pasti ada yang pinter, pinginnya maju terus, temannya itu enggak diberi kesempatan. Ada pertanyaan sulit, iso ya. Mudah apalagi, selalu yang maju itu saja. Dia itu seperti penguasa ya di kelas itu. Jadi kita sebagai guru harus menyeimbangkan antara yang bisa dengan yang nggak bisa. Ya, kita tuntun yang nggak bisa agar bisa. Yang bisa kita beri semangat terus. Seperti itu. Kemudian kesenangan, kebutuhan yang kelima yang terakhir yaitu kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Ya, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glaser menyambungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Ya. Kita di kelas jangan menciptakan suasana yang tegang, Bapak Ibu. Apalagi guru matematika, wis contohnya aku biyen, wis gurune keren, pelajarannya angel, semakin gak masuk wis. Akhirnya siji tambah siji sudah bertelu barang. Seperti itu. Jadi kita harus menciptakan suasana di kelas itu menyenangkan, buat happy anak-anak di kelas. Jangan sampai kita itu tegang. Ada sekarang itu istilah bermain sambil belajar. Ya. Main olahraga, kembali olahraga. Olahraga itu contohnya tapak gunung pantat ya Pak Pasis ya. Tapak gunung itu ada angkanya. Untuk kelas 1 setelah 1 ke berapa? Kedua. Di situ ada tapak gunung, ada angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Anak-anak itu kelas 1 itu tidak menutup kemungkinan 1 langsung ke 3. Ya. Jadi belajar mengurutkan angka itu dengan tapak gunung itu kan juga menyenangkan bagi mereka. Jadi belajar dengan bermain. Selanjutnya, nah, motivasi perilaku manusia. Kita ini bisa jadi baik karena 2 hal. Bisa motivasi dari eksternal, bisa motivasi dari internal. Motivasi eksternal apa saja? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya sertifikasi, saya harus datang tepat waktu agar TPP saya utuh, ya.
itu merupakan motivasi eksternal, motivasi dari luar karena aturan orang lain, ya, tidak ikhlas kembali lagi itu. Eksternal yang kedua, motivasi eksternal yang kedua yaitu untuk menciptakan, mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, aku lek pinter gak oleh es krim, ya. Jadi saya harusnya aku lek pinter berarti mending aku jadi dokter lah, itu motivasi internal, intrinsik, ya. Untuk menjadi orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang kita tumbuhkan, motivasi internal murid. Contohnya motivasi internal tentang keyakinan kelas kebersihan. Contohnya, ya, kebersihan kita angkat di keyakinan kelas kita, keyakinan antara guru dan murid. Kita tahu bahwa kebersihan kelas itu tanggung jawab kita bersama. Tetapi di situ ada petugas piketnya, ya. Jadi kita tanamkan kepada anak-anak, pada diri kita, jika ruangan tidak bersih, maka belajar akan sulit konsentrasi, ya. Itu selalu contohnya. Orang menek, nah ini Pak guru-guru sing helman. Saya membuat keyakinan. Kira-kira Bapak Ibu guru jenengan ke Malang pakai helm itu wedi opo kira-kira? Wedi dilihat, apa meneh? Wedi kalau jatuh dan bocor, ya. Safety, wedi polisi, ya. Ya. Jadi ada beberapa alasan saya menggunakan helm karena saya takut ditilang. Ya. Padahal kalau kita yakin itu masalah keselamatan diri kita, bukan keselamatan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Kenapa sih aturan ini, keselamatan ini perlu? Ya, untuk diri kita sendiri kita yakin dulu. Oh iya, aku lek gak helman, aku boleh jatuh, berarti saya akan duka dengan tidak pakai helm. Tapi kalau pakai helm, insya Allah diminimalisir, ya. Itu ya, contohnya motivasi internal. Selanjutnya, nah ini ada video Bapak Ibu, disimak nanti, coba dipilih, ya, coba dipilih. Kira-kira ini nanti hukuman. Jadi ada 3 soal Bapak Ibu, nanti dijawab. Itu nanti pilihannya ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Mari kita dengarkan video berikut ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Ibu dan Bapak Guru sekalian, setelah kita sudah belajar konsep hukuman dan konsekuensi, maka kali ini kita akan belajar mengenai restitusi. Diharapkan dengan materi ini kita dapat lebih mengerti perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi pagi aku terlambat 20 menit, maka aku harus menunggu 20 menit lagi untuk pulang. Maaf ya, kalian menjadi keputusan baru. Mari kita bermain dulu yuk. Tadi sudah diperlihatkan 3 kasus. Silahkan Ibu dan Bapak Guru pilih ya.
Kasus mana yang merupakan konsekuensi, hukuman, dan restitusi. Kalau mau menyiapkan pensil dan kertas juga boleh, dicatat ya. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Apakah sudah ditentukan? Jawabannya disimpan dulu ya. Sebelum belajar restitusi, ada baiknya kita mengingat kembali alasan dibalik tindakan manusia agar memudahkan kita untuk melakukan proses restitusi. Pernahkah terpikir oleh Ibu dan Bapak Guru jika ada murid melakukan pelanggaran di sekolah tanpa kita menghakimi dulu nih, kira-kira kenapa ya mereka melakukan hal tersebut? Pada modul restitusi yang lalu, kita sudah belajar mengenai 5 kebutuhan dasar manusia yang diungkapkan oleh Dr. William Glaser. Apakah Ibu dan Bapak Guru ingat? Ada kebutuhan dasar bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Setiap tindakan yang kita lakukan merupakan upaya kita untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar yang tadi disebutkan. Dalam upaya tersebut, kita menggunakan berbagai cara. Bisa dengan cara yang positif, bisa juga cara yang negatif, seperti melanggar peraturan. Dengan kata lain, manusia dapat melakukan kesalahan agar bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini juga bisa terjadi pada murid kita. Yuk kita coba untuk lebih mengerti lagi. Sebenarnya kebutuhan dasar apa sih yang mereka ingin penuhi? Untuk lebih jelasnya, mari kita analisis kasus A, B, dan C berikut ini. Kasus A adalah murid TK mencoret-coret tembok. Jika alasannya karena iseng dan bosan, maka dia mencari kebebasan. Jika jawabannya adalah karena dia senang melakukannya, maka itu adalah kesenangan yang berusaha dipenuhi. Kasus B adalah murid SMP yang datang terlambat 20 menit. Jika alasannya adalah karena ia harus membantu ibunya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan hidup. Jika ia mengatakan bahwa ia kesiangan, ibunya tidak membangunkannya, maka ia mungkin sedang berupaya memenuhi cinta dan kasih sayang. Ia ingin diperhatikan oleh gurunya atau ibunya, karena gurunya pasti akan melaporkan hal tersebut pada orang tuanya. Kasus C adalah murid SD yang merobek kertas temannya. Jika alasan sang murid adalah karena kesal pada temannya dan ingin temannya menuruti keinginannya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan penguasaan. Dengan mengerti dan membuka diri atas beragamnya kebutuhan dasar manusia, maka kita bisa memberikan ruang kepercayaan dan empati pada setiap kesalahan murid. Ketika kita bisa mengerti kebutuhan apa yang sedang ia ingin penuhi, reaksi kita akan menjadi lebih tenang, tidak menghakimi. Kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik kepada murid. Disinilah proses restitusi bisa kita mulai. Dengan memahami kebutuhan dasar manusia, kita menjadi lebih sadar bahwa murid kita sebenarnya adalah manusia, sama seperti kita. Mereka juga bisa salah. Tugas kita adalah membimbing mereka untuk belajar memperbaiki kesalahannya. Pada konsep hukuman dan konsekuensi, kita belum mengajarkan kepada mereka bagaimana memperbaiki kesalahannya. Dalam kedua konsep ini, mereka hanya sekedar menjalankan sanksi. Terkadang kita merasa capek karena banyaknya pekerjaan. Jadi kita memilih jalur cepat bagi murid untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu melalui hukuman dan konsekuensi. Ini tidak melatih murid untuk mempunyai perilaku berpikir kritis sebagai pemecah masalah yang baik. Pada restitusi, kita menanamkan rasa percaya, memberikan ruang refleksi dan diskusi untuk mereka bisa memilih solusi terbaik dalam memperbaiki masalah mereka. Dengan memberikan kebebasan kepada mereka untuk memperbaiki masalahnya, maka kita sudah memberikan hak kemerdekaan kepada mereka untuk belajar atas kesalahannya. Dengan ini, kita juga sudah memenuhi satu kebutuhan dasar murid, yaitu kebebasan. Terkadang kita masih suka bingung dan terjebak tentang konsekuensi dan restitusi. Kita suka menyebut setiap solusi yang keluar dari ide murid itu sendiri. Hal itu merupakan restitusi. Kita perlu lihat lagi, apakah solusi itu mempunyai korelasi logis untuk memperbaiki masalahnya, atau mereka hanya sekedar menjalani konsekuensi. Mari kita kembali melihat kasus A, B, dan C yang Ibu dan Bapak Guru sudah kategorikan. Kita akan lebih jelas melihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Pada kasus A, murid mencoret-coret tembok lalu tidak boleh mengikuti sesi bermain. Mari kita analisis, adakah korelasi yang logis antara mencoret tembok dengan tidak dapat sesi bermain? Lalu bagaimana dengan tembok yang kotor? Siapa yang membersihkan? Pada kasus ini, murid hanya menerima hukuman atas tindakan pelanggarannya. Untuk jenjang PAUD, ini bisa membuat murid menjadi trauma, takut, dan mungkin saja jadi benci pada gurunya. Dia akan menganggap sekolah tidak menyenangkan karena sesi bermain telah direnggut darinya. Karena terkadang mereka belum mengerti apakah tindakannya salah atau benar. Mungkin dia di rumah boleh mencoret tembok. Kita perlu berikan waktu dan pengertian lebih kepada mereka untuk memaknai tindakannya benar atau salah. Pada kasus B, murid datang terlambat lalu dia memilih untuk tinggal sesuai jumlah waktu keterlambatannya. Jika tidak ada proses diskusi tentang mengapa dia terlambat dan bagaimana dia bisa mengatasinya agar besok bisa tepat waktu, maka ini adalah bentuk konsekuensi. Meskipun murid memilih sendiri solusinya, tapi tidak ada perbaikan akan masalah keterlambatannya. Ajaklah murid untuk mengidentifikasi masalah keterlambatannya. Tanyakan pada mereka apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Pada kasus C, murid merobek kertas temannya. Ia meminta maaf dan memilih untuk mengganti kertas tersebut. Dengan meminta maaf, maka ia sudah mengerti bahwa ia berbuat salah. Tentu kita harus pastikan bahwa meminta maaf memang pilihannya, bukan karena paksaan orang lain. Lalu dengan ia mengganti kertas temannya yang robek, kita bisa melihat usahanya untuk bertanggung jawab, memperbaiki kesalahannya. Sepertinya di sini murid sudah mengerti bahwa kesalahannya itu harus diperbaiki dan bukan hanya selesai dengan minta maaf. Jika solusi ini adalah atas usul murid sendiri, maka restitusi sudah terjadi. Dampak kedepannya, murid akan memiliki disiplin diri. Dia mengerti bahwa merobek kertas temannya adalah salah. Dia tidak akan mengulangi. Bukan karena dia takut atau mau hadiah dari gurunya, tapi karena dia tahu ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Apakah jawabannya benar semua? Jika belum, tidak perlu khawatir, karena dalam memahami dan menerapkan restitusi, prosesnya memakan waktu yang tidak sebentar. Teruslah berusaha membuka diri untuk melihat perspektif lain dari kasus pelanggaran murid, yaitu dengan mengerti dulu kebutuhan dasar manusia. Ini akan sangat membantu. Meskipun prosesnya terlihat panjang atau mungkin kita juga bingung bagaimana dan dari mana memulainya, tetapi restitusi mempunyai dampak positif yang panjang bagi perkembangan murid. Lalu, apa saja ya tantangan dan bagaimana cara kita memulai restitusi di kelas? Kita akan bahas pada materi selanjutnya ya. Ibu dan Bapak Guru sekalian, sekian materi restitusi untuk saat ini. Sebelum kita benar-benar mengakhiri, yuk kita berefleksi sebentar. Silakan diingat-ingat kembali satu bentuk tindakan pelanggaran murid yang pernah kita hadapi. Bagaimana cara Ibu dan Bapak Guru dalam membantu murid menyelesaikan masalahnya? Apakah saat itu kita sudah memberikan kesempatan untuk murid bisa melakukan restitusi? Jika belum, apa yang harus diperbaiki agar proses restitusi dapat kita terapkan? Dari mana kita bisa memulainya? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru. Tetap semangat ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, itu cuplikan di antara beberapa modul yang saya pelajari. Jadi ada hukuman, konsekuensi, sama restitusi yang dibahas tadi. Hukuman itu cirinya tidak terencana atau tiba-tiba, ya. Jadi kamu terlambat, langsung push up, tidak terencana. Selanjutnya, hukuman selanjutnya cirinya murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi murid itu gak ngerti ya, aku moro-moro kok di lari kok di push up, ya, kok langsung berdiri di depan kelas, langsung berdiri kaki satu. Nah,
alasannya, aku sih kayak alasan kok langsung dihukum. Murid itu berpikir seperti itu. Kemudian cirinya bersifat satu arah. Jadi bersifat satu arah ini hanya kita saja yang benar. Murid itu salah. Wis pokoknya salah sama ini. Wis pokoknya lambat itu salah sampai ya. Itu maksudnya. Jadi hukuman bersifat satu arah. Hukuman berupa hukuman fisik atau psikis. Hukuman fisik ini biasanya dilakukan oleh guru PJK. Ya, saya sendiri. Dulu ya, sekarang tidak ya, maaf ya. Untuk hukuman psikis ini bisa hukuman verbal dengan omong-omongan, akhirnya bekas di benak mereka. Aku tahu di kayaknya nampak bagus dia. Wow. Tahu dimarahin sampai aku saya itu kesel ya. Masuk tapi lulus. Ya. Akhirnya membuat ini nggak terima. Ya, seperti itu ya. Jadi hukuman itu bisa berupa fisik atau psikis, hukuman verbal. Kemudian konsekuensi cirinya terencana, disepakati sesuai peraturan. Jadi sampean gak gawe topi pas upacara minggu ngarep kudu ngadeg. Konsekuensinya arek wis teko gak kayak topi, langsung ngadeg ngarep. Namanya konsekuensi. Cirinya yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Murid tetap nggak nyaman, durung kayak alasan, langsung wis. Padahal topi ini di koma masih dicuci, ya, sama ibu. Ya. Kemudian konsekuensi sikap guru selalu memonitor murid. Nah, kayak mikroskop muridnya ya. Jadi kayak CCTV ya. Jadi murid itu gak akan diawasi terus asli ini, ya. Males, ya. Karena dia itu tidak punya keyakinan pada diri sendiri. Kita tidak tanamkan itu apa, ya. Itu yang jadi penyebabnya. Kemudian restitusi. Nah, restitusi ini yang kita pelajari. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid, proses menciptakan, ya. Jadi di dalam kelas atau di sekolah itu punya peraturan, tetapi untuk sekarang itu bukan peraturan namanya. Jadi tidak ada tata tertib kelas, tata tertib sekolah itu sekarang tidak ada Bapak Ibu. Sekarang itu diganti keyakinan kelas. Kesepakatan kelas pun masih kurang spesifik sehingga diganti keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu yang di kelas ini tolong nanti dibuat sebuah keyakinan bersama antara murid dengan guru, ya. Jadi keyakinan kelas ini di prosesnya ini diciptakan antara guru dengan murid yang disepakati. Kemudian cirinya kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi jika anak itu melanggar tentang keyakinan kelas, maka dia tahu konsekuensinya. Oh iya, berarti aku kudu, nah, pasti gitu. Saya juga manusia, punya salah dan dosa, kan seperti itu. Kemudian restitusi, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri, ya, harus cari solusi sendiri. Kemarin saya sudah mempraktekkan kepada murid saya, ya, kepada murid saya. Nanti saya tayangkan bagaimana restitusi itu saya lakukan kepada anak saya, maksudnya anak didik saya di sini. Itu juga gitu, dia punya konsekuensinya sendiri, punya alasan kenapa saya seperti itu, punya solusi, dia itu punya solusi seperti itu. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru. Nah, kita sebagai guru ini yang pertama adalah sebagai penghukum. Ya,
penghukum darane Bapak Ibu guru ya, juga sebagai teman, kemudian sebagai pembuat bersalah, pemantau dan manajer. Nah, manajer ini bukan hanya di perusahaan, ternyata di sekolah pun ada manajer. Kita itu ini penghukum, teman, pembuat bersalah, pemantau, manajer. Ya, motivasi perilaku manusia. Kasusnya ini memecahkan kasus. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Lek penghukum, ayo hormat pada bendera selama 1 jam. Ini jadi penghukum. Salah ya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Selalu saja mengecewakan bapak ibu. Nah ini sebagai anak itu merasa bersalah. Aduh itu seperti itu kan. Selanjutnya motivasi sebagai teman. Nah, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini aja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu terlalu lunak sebagai teman, akhirnya dilarang. Ya, selanjutnya, ya ini sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya ya. Setelah upacara kamu beli atributnya ya ke koperasi, ke BRI, dan jangan diulang lagi. Ya, itu pemantau. Kita seharusnya yaitu sebagai manajer yang bagus, yang baik itu sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ditanya dulu. Iya Pak, saya nggak pakai topi. Tadi lupa. Lupanya kenapa? Nah, seperti itu. Jadi ada prosesnya. Nah, itu digali prosesnya. Kenapa sih saya itu melanggar? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya saya akan minta dicuci hari Sabtu Pak. Nah, kan punya alasan dia. Selanjutnya anak itu tidak, insya Allah tidak akan memulai kembali dengan restitusi itu. Begitu itu kita itu jangan sebagai yang keempat tadi penghukum dan teman-temannya tadi, tapi kita harus berposisi sebagai manajer di sekolah. Ya, jadi kita ini harus tahu prosesnya kesalahan tersebut dari anak tersebut. Selanjutnya, ini tolong dijawab Bapak Ibu guru. Posisi kontrol apakah aku? Apakah tadi sebagai ini pilihannya Bapak Ibu? Apa penghukum? Apa teman? Apa membuat merasa bersalah? Apa pemantau? Apa manajer? Eling-eling. Jawabannya bingung. Ya, sudah? Wes, kembali ke pertanyaan. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa? Membuat merasa bersalah. Apalagi? Ya, ya. Ya, betul. Membuat merasa bersalah. Betul. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Kita lihat. Betul. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Betul, pinter. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Sebagai guru tidak apa sini sebagai teman ya. Ya, sebagai bestie ya. Selanjutnya nih, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau? Yes, betul, pemantau. Dari kelima posisi kontrol tersebut, itu kita akan menciptakan namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu didasarkan atas peraturan yang ada di kelas dan harus
rumuskan dalam ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ini pertanyaannya. Kenapa sekarang kok bukan peraturan kelas? Peraturan sekolah. Kenapa kok sekarang itu keyakinan kelas? Jadi Keyakinan kelas ini, ya, ini bersifat abstrak. Jadi antara murid dan guru ini berdiskusi. Ya, di sini ada ibu guru sama murid-muridnya. Ini berdiskusi membuat keyakinan kelas. Isinya berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat, wis gak usah bertele-tele, titik itu dilakoni sik, ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, contohnya bendek wae pelajaran TK kudu bawa laptop. Apakah semua murid punya laptop? Kan seperti itu. Jadi harus memperhatikan aset yang ada di sekolah. Aset itu bukan hanya di dalam sekolah, tetapi aset itu bisa di luar sekolah. Kabeh bawa susunya lek susu sapi, paham ya? Melek. Kabeh bawa susu sapi. Apakah semua itu anaknya peternak? Walaupun di Kemiri lah mayoritasnya orang Kemiri ini peternak, kan tidak, ya. Jadi harus disesuaikan dengan kondisinya. Tidak dipukul rata kabeh, kudu sak liter kabeh, kan? Seperti itu. Jadi punyamu apa ya, seperti itu ya. Kemudian semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jangan sampai antara murid dan guru saja, tetapi orang tuanya juga harus tahu. Disosialisasikan pas waktu rapat, Bapak Ibu. Ini saya dengan anak jenengan punya keyakinan kelas, saya punya aturan. Ya, ini harus sosialisasikan dengan orang tuanya, biar tahu. Oh iya, nanti nilai upacara itu Senin ya. Iya Bu. Makanya saya kita cuci ini di Sabtu, Minggu garing, seperti itu kan? Ya. Jadi harus tahu peraturan yang ada di sekolah atau keyakinan kelas. Itu kalau disosialisasikan. Kemudian segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini yang kita idam-idamkan. Tahapan segitiga restitusi yaitu validasi tindakan yang salah. Ini ya. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas. Ya. Saya lanjutkan lagi. Nah, menstabilkan identitas ini contoh yang diucapkan sebagai guru, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu membuat renyuh anak-anak. Bapak Ibu juga pernah salah, ya, dan sebagainya itu, dan teman-teman itu ya. Langsung next. Validasi tindakan yang salah. Nah, contoh ucapannya sebagai guru, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting kamu? Yang penting bagi kamu. Nah, nanti kita baca. Ya, apa kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi? Ya. Selanjutnya, menanyakan keyakinan kelas. Nah, sebelum menghukum, tidak menghukum ya. Kita itu manajer, maaf. Kita harus tanya pada si murid, kamu tahu gak keyakinan kelas yang kita sepakati? Pasti dia tahu Pak, dan seperti itu. Kan sudah diyakini, jika sudah dibentuk. Itu. Selanjutnya ini contohnya saya. Ini kasusnya, ini anak kelas ada itu kelas 5. Arek pinter tapi diconteki ya ambek si Agung waktu itu. Ya. Jadi saya restitusi perjalanannya seperti ini videonya. Ya. Tadi
ini kan pinter ini. Memang yang pinter aja ada yang kasus. Diconteknya bukan nih. Ya, dari situ sudah cukup. Ya, jadi si Adel ini punya masalah, di dirinya. Salah yopo, ya memang gebrak mejo, gara-gara pekerjaannya dicontek ini sama si Agung. Selanjutnya penutup, ya, kita sambil penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Nah, bagaimana jika tidak pribadinya nggak baik dari diri kita, ya. Kemudian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dengan dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo, sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini standar pendidikan nasional. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai pendidik, ini kesimpulannya itu kita dituntut sebagai manajer, sebagai among, nuntun murid. Jadi di antara kelebihan dan kekurangan, di antara kekurangan pasti ada kelebihan dari murid kita. Ya, kita tidak bisa menginginkan murid saya itu seperti ini, nggak bisa, karena murid ini punya sekali lagi ibarat padi tadi, wis arek wis calon pari, ben gedene dadi pari. Kita inginkan jagung ya nggak bisa, ya, karena itu sudah dari kodratnya, yaitu kodrat alamnya, ya. Itu saja. Terima kasih. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Pagi Negeri. Bapak Ibu mohon berdiri. Oh, ada tanggapan? Oh, kalau ada tanggapan mau sebelumnya tutup. Ya, kita lanjutkan di lain waktu. Baik, kita mohon berdiri. Bapak Ibu undangan, kita menyanyikan lagu Pagi Negeri.
kasih. Saya akhiri kegiatan pada siang hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.